Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari 3 tokoh yang luar biasa ini. Saul, Ahitofel, dan Absalom. Mereka ketiga-tiganya sakit hati, mati mengerikan sekali. Orang yang sakit hati, penuh kebencian, taruh dendam dalam batinnya, dan ternyata akhir hidupnya mengenaskan. Ini pelajaran yang sangat mahal buat kita. Kita mau belajar dari ketiga tokoh ini supaya kita ini melihat masa depan kita itu penuh pengharapan. Hidup kita itu bisa melakukan segala sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sehingga kita tidak ngawur, nggak sembrono, nggak liar, nggak kesel, nggak jengkel, nggak gampang tersinggungan, nggak gampang ngamuan. Tapi kita taruh hati kita sepenuhnya semakin hari semakin di hadapan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau serahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak hanya hatimu, tetapi jiwamu, pikiranmu, kemauanmu, perasaanmu, semuanya harus ditaruh di mezbah Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih gampang tersinggungan, masih gampang ngamuan, masih gampang iri hati, masih gampang jengkel, artinya engkau perlu mati daging, pikul salib sangkal diri. Kalau kamu masih gampang seperti itu, artinya kamu masih hidup di dalam kedagingan. Dan jangan berharap engkau akan menikmati perkara-perkara Allah yang besar. Jangan berharap engkau sampai destinasimu digenapi dan hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang sakit hati, hidupnya itu kacau. Orang yang jengkel, marah, gak bisa mengampuni, hidupnya berantakan. Hidupnya penuh luka, hidupnya pahit, gak ada manis-manisnya. Mukanya kecut, mukanya asem. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan sakit hati, mukanya jelek, mukanya elek, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mukanya kecut dan asem, tidak mencerminkan bahwa ada Tuhan yang manifestasi dalam hidupnya. Kita mau belajar dari 3 tokoh ini, pelajarin baik-baik, catat kalau perlu kalau lebih bagus lagi dengerin khotbah ini berulang-ulang supaya sampai nancep di dalam batinmu. Hari gini kok masih gampang sakit hati. Hari gini kok masih gampang tersinggung. Sudah harusnya kita ini semakin menyerupai Yesus Kristus, bukan menjadi orang yang kedagingan sama sekali. Kita akan lihat di 1 Samuel 18. Ini ceritanya tentang si Saul nih. Ayat 6 sampai 10. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Gara-gara ibu-ibu nyanyi, oh Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Oh kalau Saul hanya beribu-ribu. Dengar kayak gitu loh, marah, sebel hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Gara-gara perkataan ibu-ibu ini, Saul sakit hati, dia kecewa, dia kesel, dia marah, dia sebel hatinya, dan dia penuh dengan kebencian. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga kerasukan di tengah-tengah rumah, dan sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau simpen sakit hati, simpen jengkel, hatimu sebel, mukamu muram, setan udah menunggu di belakang pintu. Itu kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu tentang kisahnya Kain dan Habel. Dan Kain mukanya muram dan pingin marah, gak terima, akhirnya apa? Iblis sudah menunggu di balik pintu. Dan benar terjadi apa yang dialami Saul ketika hatinya penuh dengan dengki, penuh dengan amarah, penuh dengan sebel, kecewa. Apa yang terjadi? Besoknya dia dirasukin roh jahat. Orang-orang yang simpen sakit hati akan kesel banget. Orang iri tuh, iri hati akhirnya menimbulkan sakit hati. Sakit hati terus-terusan menguasai hidupnya. Hidupnya penuh kebencian, penuhin dendam, penuhin luka, terus-terusan. Dan akhirnya apa? Pingin membalas, ujungnya pingin membunuh. Nah Saul
setelah kejadian itu berikhtiar membunuh Daud loh. Dikejar-kejar sampai seluruh tentara dikerahkan untuk membantai si Daud. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Daud ini hidupnya benar, hidup takut akan Tuhan, dan dibela Tuhan, diproteksi Tuhan. Tapi berbeda dengan Saul. Dia mengerikan sekali, dia penuh kebencian, sehingga hidupnya tidak bahagia. Padahal Tuhan kasih kesempatan berkali-kali kalau mau pingin habisin Saul aja, Daud bisa lakukan. Tetapi Daud ini orang yang takut akan Tuhan, tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun saat itu sudah dirasukin roh jahat, dia tidak mau menjamah. Dia sekalipun dia jadi rajanya, dia juga jadi mertuanya, dia respek dan hormat. Dan dia nggak mau sentuh itu. Berkali-kali punya kesempatan. Waktu Saul lagi buang air, waktu Saul lagi tidur, bisa aja dibunuh. Tetapi Daud tidak mau melakukan. Hebatnya ini. Tetapi Saul apa? Orang yang dipenuhi dengan iri hati, isinya gegeran, berantem, pingin balas. Ujungnya apa? Hidupnya tidak bahagia. Orang yang sakit hati itu tidak bahagia hidupnya. Mau kayak apapun, liburan kemanapun, dia tetap sakit hati, dia tetap jengkel, dia tetap marah. Ketika ingat-ingat orang yang menyebalkan hatinya, ketika ingat-ingat orang yang menyakiti hatinya, tiba-tiba dia ingin marah dan dia ingin balas dendam. Itu tipikal orang sakit hati yang dirasukin roh jahat. Kelakuannya busuk, sikapnya jelek, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin orang Kristen yang kayak begini ini ngaku cinta Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan kepahitan. Yang parah lagi, pahit sama suaminya karena suaminya selingkuh, suaminya berzina, atau istrinya tidur dengan laki-laki lain. Dulunya dicintai, sekarang penuh dengan kebencian. Kamu ngundang setan masuk dalam hidupmu. Kalau kamu kuasel sama orang, gak bisa mengampuni, kamu tuh ngundang setan untuk menggagahin hidupmu. Kamu buka celah selebar-lebarnya. Dan orang yang dipenuhi dengan kepahitan, luka batin ini biasanya tuh kalau dilayani pelepasan tuh setannya jerit-jeritan, teriak-teriak gitu. Hati-hati, jaga hatimu dengan baik. Hidup harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari gini kok masih simpen sakit hati, jengkel, benci, dendam. Harusnya kamu udah ngejar Tuhan, cari Tuhan, kenalin Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari apapun, kasihi Tuhan lebih dari apapun. Memang kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kok. Kita nggak selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Jadi sikap hati kita yang harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini punya respon yang benar, hati kita yang benar, sikap hati kita yang benar, hasilnya pun benar. Kalau diapa-apain gampang tersinggung, gampang negatif pikirannya, irian, nanti takut, insecure, nggak aman. Jadi pemimpin nggak aman. Ketika anak buahnya dipakai Tuhan, dia takut, diinjak kepalanya. Jangan naik dulu. Kamu nanti ganti posisiku. Itu orang-orang yang tipe insecure. Nah, Saul ini tipe orang yang insecure, pemimpin yang insecure, nggak aman. Harusnya dia mempersiapkan sebuah generasi yang berbeda lewat Daud. Tetapi dia takut tahtanya diambil. Ini orang-orang yang gampang akhirnya ketakutan. Dan karena ketakutan, dia marah, kesel. Kok dia diperhitungkan berlaksa-laksa, kok hanya beribu-ribu. Iri hati dan marah. Apapun juga yang membuat engkau marah, apapun juga yang membuat engkau kesel, engkau membuat jengkel, membuat engkau nggak terima, engkau membuat sakit hati, itu harus diberesin. Hari ini juga. Kalau engkau nggak beresin, engkau mengundang setan menggagahin hidupmu, menguasai hidupmu. Hari ini harusnya hidup bebas dari sakit hati. Kalau ada orang nyakitin gimana Pak? Lepaskan pengampunan. Toh marah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan kok. Izinkan Tuhan membalas. Kenapa sih kok kita disakiti, ketika disakitin suruh diam, nggak ngelakuin apa-apa, nggak bela diri? Kita tuh beri waktu sama Tuhan untuk membela kita. Jangan bela dirimu sendiri sampai klarifikasi sana sini. Percuma kamu dapat pembelaan dari dirimu sendiri. Ketika engkau dapat pembelaan Tuhan, kamu dipromosi malahan. Ketika sikap hatimu benar, responmu benar, kamu diam, beri waktu untuk Tuhan membela hidupmu, kamu tuh belajar mengendalikan diri ketika diperlakukan buruk orang lain. Pak, aku ini diperlakukan suamiku bertahun-tahun dan dia gak berubah-berubah. Justru dalam kondisi itu harusnya kamu duduk diam di kaki Tuhan. Serahin ke Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kuasanya. Tapi kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri bela diri, dan ujungnya bukan kemenangan, malah kamu penuh kepahitan. Kalau udah penuh kepahitan, kamu dirasukin roh jahat malahan. Nggak heran kelakuannya busuk, menyebalkan, nyakitin, dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya, kenapa orang-orang ini, kita akan lihat hasil akhirnya apa yang dialami Saul. Saul tuh matinya mengerikan, matinya bunuh diri loh.
Kita akan lihat di 1 Tawarik pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 dan 5. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedang lalu mati. Ngeri nggak? Matinya bunuh diri, nggak ngalami kemenangan. Karena apa? Mengizinkan setan menguasai dan menggagahin hidupnya. Hancur semuanya. Kita akan lihat yang kedua adalah Ahitofel. Kenapa sih kok Ahitofel ini? Siapa sih Ahitofel ini? Ahitofel adalah penasihatnya Daud. Ini orang yang sakit hati juga. Kenapa dia sakit hati? Karena dia punya cucu, suami cucunya dibunuh oleh Daud. Siapa itu? Uria. Kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud. Dan dari Gilo katanya, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo. Katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Sekarang buka di 2 Samuel pasal yang ke-15 31. Ketika Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Kita akan lihat di 2 Samuel 16 ayat ke-15. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampai ke Yerusalem. Dan Ahitofel ada bersama-sama dengan, dulu Ahitofel ini jadi penasihatnya Daud. Tetapi ketika Absalom memberontak, dia nggak mau ikut Daud lagi. Dia kesal, dia sakit hati. Apa yang menjadi sakit hatinya? Kita akan lihat nanti. Ahitofel sakit hati dengan Daud, makanya dia ngikutin Absalom. Kita akan lihat di 2 Samuel 16 ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apa yang harus kita perbuat. Dan nasihatnya tuh ngeri sekali loh. Nasihatnya Ahitofel ini. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Nasihatnya Ahitofel menyuruh Absalom meniduri gundik-gundiknya, bukan di ranjang, tapi di sotoh rumah, supaya orang tuh lihat. Kenapa sih kok dia sampai kesel kasih nasihat seperti itu? Itu ada alasannya. Kita akan lihat ya. Sekarang kita lihat sebenarnya Ahitofel itu punya anak siapa? Di 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang ke-13 kita lihat dulu. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kita lihat sekarang di 2 Samuel 23 ayat 34. Bapak Ibu mesti baca ini, Bapak Ibu mesti catat ayat ini, Bapak Ibu mesti renungin, nanti baru ngerti apa yang saya sampaikan. Di 2 Samuel 23 ayat 34, Elifelet anak Ahas Bai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo itu. Dengerin baik-baik. Ahitofel punya anak namanya Eliam, dan Eliam punya anak namanya Batsyeba. Batsyeba nikah dengan Uria, dan Uria itu dibunuh oleh Daud. Makanya si Ahitofel itu kesel. Dia kasih nasihat. Ketika Absalom memberontak, dia nggak ngikutin Daud lagi. Dia ngikutin Absalom dan dia kasih nasihat sama Absalom. Nah, waktu Absalom minta nasihat apain? Tidurin gundik-gundik ayahmu di sotoh rumah. Ngeri nggak itu? Karena apa? Dia pingin balas dendam. Ini orang yang sakit hati. Bapak Ibu, sakit hati itu kalau nggak dibereskan, itu akan membuat hidupmu tuh menderita. Sakit hati, kesel, jengkel, marah, akhirnya berujung dengan membalas dendam. Membalas dendam ujungnya membunuh. Di 1 Yohanes 3 ayat 15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan pembunuh manusia tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu benci tapi rajin ke gereja. Kamu kesel sama orang, gak bisa mengampuni, kamu melayani. Kamu marah, gak meledak-ledak, gak bisa kontrol, gak bisa melepaskan pengampunan, tapi kamu khotbah. Kamu sebenarnya hidup di dalam dosa. Hari ini
harus melepaskan pengampunan. Cek hatimu sampai kedalaman batinmu. Kamu simpan kesal sama siapapun juga. Beresin hari ini. Kamu marah sama pasangan hidupmu, marah dengan mertuamu. Biasanya banyak mantu sakit hati dengan mertuanya. Ini mesti diberesin. Harus dibereskan. Supaya hatimu itu benar di hadapan Tuhan. Kita bisa datang ke gereja, tapi kalau hati kita nggak benar di hadapan Tuhan, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita lebih dari apapun. Tuhan nggak tertarik dengan kamu rajin ke gereja. Buat apa kamu rajin ke gereja? Buat apa kamu rajin pelayanan? Tapi kalau hatimu busuk dan jahat, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan dendam, pingin balas dendam, pikirannya buruk dan jahat sekali, susah mengampuni. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau hati kita kok. Tuhan nggak tertarik dengan semua kegiatan rohani kita. Tuhan tertarik kenapa kita melakukan kegiatan rohani. Terus kenapa kamu melakukan kegiatan rohani itu? Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen dapat penghargaan, pengen dapat upah. Tapi hatimu busuk dan jahat penuh dengan kepahitan. Ini Ahitofel, orang yang simpan marah, simpan kesel. Ahitofel ini marah ketika cucunya ditidurin oleh Daud. Dan suami cucunya itu dibunuh oleh Daud. Makanya dia nggak ngikut Daud ketika Absalom memberontak. Dan dia beri nasihat-nasihat yang menghancurkan dan mengerikan sekali. Dia pingin balas dendam. Bapak Ibu, kalau engkau pingin balas orang yang menyakitimu, kalau engkau ini sudah dijengkelin, disakitin, dilukai, dan kamu pingin balas rasanya. Bahkan kamu nggak balas secara fisik, tapi doamu penuh dengan kekejian. Kamu pingin orang yang menyakitimu dibunuh, dibinasakan. Ya, kamu sama jahatnya itu kata-katamu itu. Karena niat hatimu udah busuk dan jahat. Harus melepaskan pengampunan. Kita harus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Karena Kristen artinya Christ-like. Pengikut Kristus, ngikutin gaya hidup Yesus. Yesus ketika ada orang-orang memfitnah, menuduh, menganiaya, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu gaya hidupnya Yesus. Hari ini orang Kristen disakitin suaminya, ditinggal selingkuh, nggak mau mengampuni, malah minta sama Tuhan, doain kalau bisa dimatiin. Ngawur, nggak jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada orang menyakiti, melukai hatimu, terus kamu berdoa biar dia mengalami malapetaka, jahat itu di mata Tuhan. Justru kita mau berkati kok. Alkitab ngomong suruh berkati, kemarin kita yang bahas itu loh. Ketika ada orang menyakitin kita suruh memberkati, berdoa buat mereka. Musuhmu harus diberkati. Kalau perlu orang yang menjengkel karena menyakiti hatimu, datengin, kasih makanan yang paling enak. Datengin, beliin kue yang paling enak. Kamu seperti menabur bara api di atas kepalanya. Kalau ada musuhmu, seturumu lapar, dan kamu beri makan, kamu itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Ada orang-orang yang menjengkelkan hidupmu. Ada orang yang ngeselin, benceno hidupmu, melukai, mengkhianati hidupmu bertahun-tahun. Hari ini, datengin, samperin, beli makanan yang paling enak. Beliin kue yang paling enak. Kita itu harus nabur yang extraordinary. Orang perlakuan buruk, kita harus berkati. Orang memusuhin kita harus doa terus. Semakin kita berdoa, semakin memberkati. Tuhan sendiri akan jamah. Bukan malah sebaliknya, doa minta malaikat cabut nyawanya. Ngawur, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau lihat sampai kedalaman batin kita ini. Harus benar sikap kita. Waktu diperlakukan buruk orang lain. Waktu rasanya diperlakukan tidak adil. Dihina, dilecehkan, direndahkan, dimusuhi, dikata-katain. Cukup diam, tidak perlu bereaksi apa-apa. Datang nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Izinkan Tuhan, beri waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang hidupmu kepada orang lain. Dan izinkan Tuhan membela hidupmu dengan kekuatan dan kedahsyatannya. Kitanya rest in the presence of the Lord. Tahun ini kan saya ngomong bahwa my presence shall go with you and I give you rest. Kita cukup rest in the presence of the Lord. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Tenang dan rileks menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang berperang menggantikan kita. Ngapain kita pengen balas? Ngapain kita pengen nyakitin orang lain? Kalau hatimu, sikap hatimu yang terdalam dalam batinmu ada pingin menyakitin hati orang lain, menyakitin hidup orang lain, ada setan yang harus dihancurkan itu. Ada sikap jahat. Dan kamu buka celah sama setan. Dan ujung hidupmu nanti tidak akan menikmati semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Bertobat dan berubah hari ini. Bapak Ibu, kita akan lihat matinya Ahitofel ini mengerikan loh.
Ahitofel ini matinya mengerikan. Di 2 Samuel pasal yang ke-17, 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan. Kenapa kok dia memberikan nasihat? Karena dia adalah penasihat. Penasihatnya Daud. Setelah dia berontak, akhirnya ngikutin Absalom, jadi penasihatnya Absalom. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya. Lalu berangkat ia ke rumahnya, ke kota. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikubur dalam kuburan ayahnya. Saul mati bunuh diri. Sekarang kita lihat Ahitofel mati pun juga bunuh diri. Nggak menyelesaikan destinasi ilahi. Bapak Ibu, bayangkan kalau mereka ini hidupnya takut akan Tuhan, pasti akhir hidupnya menggenapi rencana Allah di muka bumi, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi karena hatinya dipenuhi dengan sakit hati, luka batin, stres, bingung, kacau, pingin bela diri dan lain sebagainya, putus asa, dan mati, dia bunuh diri. Bapak Ibu, sakit hati itu hanya membuat sakit penyakit datang kepadamu loh. Sakit hati, benci, marah, iri hati, itu seperti kamu buka diri dan kamu menyerahkan hidupmu di tangan setan. Tidak heran orang-orang yang sakit hati, kepahitan, benci, dan dendam, hidupnya kena sakit penyakit. Saya ketemu beberapa orang, beberapa tahun ini, di pertengahan tahun ini, saya ketemu beberapa orang yang saya konselingi, ketika mereka simpen sakit hati bertahun-tahun, ternyata hari ini kena kanker, kena tumor. Ngeri sekali. Kenapa? Kamu tanam benih dalam hidupmu setiap hari dengan kebencian, dengan amarah, tidak mau melepaskan pengampunan, sakit hati, iri hati. Dan kamu sekarang tuai dengan namanya sakit penyakit. Hari ini, lepaskan pengampunan, dan kau akan melihat pertolongan secara ilahi yang dahsyat dalam hidupmu terjadi. Bapak Ibu, kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kalau tidak, hidup kita ini tambah hari tambah ngawur di hadapan Tuhan. Semua tindakan kita, semua yang kita perbuat, semua keputusan kita ini, kita harus libatkan Tuhan di tahun ini. Kita harus menjadi orang yang bebas sakit hati, bebas dari jengkel, bebas dari marah, bebas dari dendam. Jangan pernah ingat-ingat kesalahan, apalagi kesalahan itu pasangan hidupmu. Kalau dia belum bertobat, ya namanya aja belum bertobat, ya didoakan, diserahin kepada Tuhan biar dijamah hatinya. Bukan malah dimusuhin, dimaki-maki, ya nggak bakalan bertobat, nggak bakalan berubah, terus kamu sakit hati. Nggak ada gunanya. Kamu beri hidupmu dan keluargamu dijajah setan, diinjek-injek setan. Tidak heran orang-orang kayak begini hidupnya tambah kacau. Orang yang penuh dengan amarah, orang yang penuh dengan sakit hati itu hidupnya kacau loh, ngacau semuanya. Emosinya nggak stabil, melukai orang-orang di sekitarnya, dan tetap merasa benar. Karena merasa dia harus membela dirinya, karena merasa dia telah disakitin. Bodoh. Kamu memberi hidupmu sama setan. Kita jadi orang Kristen harus pinter. Jangan mau ditipu setan. Memang kita selalu dipertemukan orang menyebalkan kok, orang yang menjengkelkan. Sikap hati kita yang benar. Sikap hati kita itu menentukan masa depan kita. Kalau sikap hatimu salah di hadapan Tuhan, kamu akan tanggung resikonya. Saul memiliki sikap hati yang salah. Ujung hidupnya tidak mencapai destinasi Tuhan. Ahitofel juga punya sikap hati yang salah. Kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh Absalom. Kita lihat, kenapa kok Absalom sampai berontak sama Daud. Dan dia membunuh Amnon. Loh, kenapa kok dia marah sama Amnon? Kita akan lihat ya. Kenapa si Absalom ini marah sama Amnon? Kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Setelah Tamar ini diperkosa, Bapak Ibu kita mesti baca dulu di ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah yang berikut di 2 Samuel 13 ya. Daud mempunyai seorang adik di 2 Samuel 13 ayat yang pertama. Sudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Kita akan lihat di ayat yang ke-7.
Di ayat yang ke-6, sesudah itu berbaringlah Amnon. Bapak Ibu mesti baca seluruh pasal ini baru ngerti nanti apa yang saya sampaikan ini. Sudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit ketika raja datang menengok dia. Berkatalah Amnon kepada raja, izinlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Karena ini Amnon ini jatuh cinta sama si Tamar. Dia pakai tipu daya, berlagak sakit, suruh bikin kue. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Kita akan lihat di ayat yang ke-12, tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Ayat yang ke-14, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Tamar akhirnya diperkosa oleh Amnon. Ayat yang ke-15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar terhadap Amnon, terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar bencinya dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangun, nyala. Ini kan kurang ajar sekali, sudah diperkosa, disuruh pergi lagi, nggak tahu diri nih. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Amnon tidak mau mendengarkan dia. Kita akan lompat di ayat yang ke-19, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia meratap dengan nyaring. Ayat 20, bertanyalah Absalom kakaknya, ini Absalom itu kakaknya Tamar, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan kau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Ayat yang ke-22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, mulai kesel, mulai marah. Orang itu kalau kesel, jengkel, dia nggak mau ngomong. Marah, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Lu benci itu kadang tuh punya alasan loh. Kita untuk benci sama seseorang itu kadang punya alasan. Dagingmu punya alasan untuk membenci seseorang karena perlakuannya buruk mungkin. Karena sikapnya buruk, karena dia melukai, menyakiti hidupmu. Secara daging kita punya alasan untuk membenci. Tapi di dalam Tuhan kita nggak punya alasan untuk melakukan pembalasan atau membenci. Kita harus melepaskan pengampunan. Kalau tidak amarah yang mengontrol, emosi yang mengendalikan, ujungnya akan menghancurkan hidupmu sendiri. Kita akan lihat di ayat 23. Kita lihat ayat 23. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor dan dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Bapak Ibu baca nanti ya. Semua anak raja diundang. Dan apa yang terjadi? Kita akan lihat ayat yang ke-27. Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaikin bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud, demikian Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun yang lolos. Padahal yang dibunuh adalah hanya si Amnon. Ayat 32. Maka berbicara Yonadab anak Simea kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Absalom akhirnya membunuh Amnon karena dia sakit hati karena adiknya diperkosa. Dia ingin balas
Dan apa yang terjadi? Kita akan lihat terus di ayat yang kita akan lihat ketika sakit hatinya Absalom yang harus dibalaskan karena dikuasain emosi dan amarah dan kepahitan yang meledak-ledak. Akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat matinya Absalom seperti apa. Sekarang buka di 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 10 dan kita lompat ke ayat 14. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di depan jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada terbantin itu, sehingga tergantung di antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarinya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahunya kepada Yoab. Katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Bapak Ibu, kita lihat matinya ketiga tokoh ini mengerikan sekali. Mati mengenaskan. Kalau engkau hari ini simpen sakit hati, simpen dendam, matimu mengenaskan nanti. Engkau nggak mencapai destinasi ilahi. Harusnya jatah yang diberikan Tuhan kepadamu tidak akan sampai ke hidupmu. Bahkan hidupmu malah kacau, penuh penyakit, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, hancur-hancuran. Karena orang yang simpen sakit hati, dia akan cenderung menyakitin orang lain. Dia cenderung melukai orang lain. Akibat dari sakit hati, iri hati, marah, benci, dendam, ini menghancurkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Harusnya tahta tidak pernah berhenti dari keturunan Saul. Akhirnya berhenti. Dan akhirnya digantikan oleh Daud sendiri. Bapak Ibu, Ahitofel harusnya menjadi penasihat raja. Orang yang terhormat. Orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Mati bunuh diri. Dan Absalom pun harusnya menggantikan tahtanya Daud. Tetapi apa yang terjadi? Mati mengerikan. Ini contoh tokoh di dalam Alkitab ini yang harus kita mengerti supaya hidup kita itu gak contoh kehidupan mereka. Kita tuh belajar nih, belajar dari kegagalan-kegagalan ini supaya hidup kita ini berkemenangan di masa yang akan datang. Kamu jadi orang Kristen bertahun-tahun, simpen sakit hati. Orang sakit hati itu simpen sampah loh. Sampah dalam hatimu bertahun-tahun loh. Ada orang yang pernah diperkosa di masa kecilnya, di masa umur 10 tahun, dan sekarang umur 40-50 tahun kamu masih ingat-ingat dan hidupmu trauma, ibu luka batin, kamu tuh simpen sampah. Dan itu harus diberesin. Semua sampah, semua sakit hati, benci, jengkel, dendam, luka batin, dan lain sebagainya itu harus beres. Tahun ini hidupmu harus beres, hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Jangan dikuasain masa lalu, dikuasain bencian, dikuasain dendam, dikuasain sakit hati. Kalau kamu menjalani hidupmu awal tahun ini seperti ini, harus bertobat, berubah. Kita akan sama-sama melihat sepanjang tahun ini Tuhan akan promosi, Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan promosi hidupmu. Dan hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dimulai dengan perubahan hatimu, bertobat dan berubah. Tidak ada jalan lain. Ketika orang menyakitin kita, ketika orang memperlakukan buruk kita, ketika pasanganmu selingkuh, kamu nggak ada solusi lain kecuali mengampuni. Kamu marah pun suamimu nggak bakalan bertobat. Kamu cerewet bawel, pasanganmu yang selingkuh, apa dia bertobat berubah? Dia malah gila, iya. Justru kita yang berubah. Justru kita yang rohani harus membimbing orang itu dengan roh lemah lembut supaya kita sendiri tidak jatuh dalam pencobaan. Kata Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Kita yang rohani, yang kamu yang dengar firman hari ini, ketika ngelihat orang lain berdosa, ketika orang ngelihat pasanganmu bikin kesalahan, justru kita harus membimbing dengan roh lemah lembut dan jagain hati kita sendiri supaya tidak jatuh dalam dosa, amarah, kepahitan, iri hati, jengki, marah dan jengkel. Kita mesti tahu nih, hati ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya belajar matiin daging, belajar ngerti firman, belajar matiin dagingmu tuh. Jangan keakuanmu, egomu yang harus dipenuhi. Emosimu yang harus orang hormatin. Harus orang nurut kamu. Lah kamu tuh siapa? Wong Yesus sendiri nggak semua orang nurut sama Yesus kok. Kita coba paksa orang lain ngikutin mau kita. Kalau orang nggak ngikutin kita marah, kesel, jengkel. Ya bodoh. Kita menjadi orang yang pintar. Kita menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kita mau bertindak hati-hati dalam semua yang kita lakukan. Kita mau melihat bagaimana Tuhan
mengurapin kita, memimpin kita mencapai destinasi akhir dan rencana digenapi melalui kehidupan kita. Dengerin baik-baik, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu, dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu sampai hari ini. Dia pingin hidupmu menyatakan kemuliaan dan kedahsyatnya. Suatu hari nama Tuhan akan disebut atas hidupmu dan atas keluargamu. Kau akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Namanya ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu, lihat sampai kedalaman batinmu. Kamu masih kesel sama orang? Kamu pernah dilukain orang dan belum sembuh? Lepaskan pengampunan. Stop marah. Marah gak menyelesaikan apa-apa. Justru malah bersikap baik itu memulihkan. Saya ngonselingin banyak orang. Ketika disakitin pasangannya, justru saya suruh melayani pasangannya yang terbaik. Kasih senyum, kasih cinta, layani yang the best. Justru ketika engkau melayani yang terbaik, Tuhan lihat apa yang kamu lakukan. Tuhan ubah hatimu dan Tuhan ubah pasanganmu. Bapak, Ibu hari ini, lihat hatimu sampai kedalaman hatimu masih busuk, jahat, penuh kepahitan, bertobat dan berubah. Kalau ngelihat pasanganmu dan tak berubah-berubah, kamu coba berubah pasanganmu sampai matamu biru, pasanganmu juga akan berubah. Tapi ketika kamu berubah, Tuhan akan urusin pasanganmu. Semakin hari dia akan semakin diubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ketika disakitin, dilukai, diam, nangis, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kedahsyatannya. Tuhan akan turun dengan kekuatannya. Dia akan membela kita. Amin. Wong Tuhan tinggal di dalam kita, kok ngapain kita pusing? Ngapain kita membela diri? Tuhan kan ngomong, aku berjalan di depanmu, aku menjadi panglima perangmu. Loh, kamu kok berperang sendiri? Ya kamu babak belur. Kamu ngadepin masalah keluarga, kamu coba perang dengan kekuatanmu sendiri, kamu dihajar setan habis-habisan. Justru harus berserah, nyerahin sama Tuhan. Jangan ngotot pakai kekuatanmu sendiri. Pengen balas, pengen mengklarifikasi, pengen membenarkan diri, cari alasan apapun juga. Diam sekarang dalam hadirat Tuhan. Serahin ke Tuhan. Belajar matiin dagingmu. Hidup, pikul salib, sangkal diri. Jalan sama Tuhan. Tuhan akan promosi, tinggikan. Engkau menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya berdoa, kita melihat dan belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau bertindak hati-hati. Kita mau mengampuni semua orang yang menyebalkan, menyakitkan hidup kita. Kita nggak mau buka celah. Di mana ada kepahitan, di mana kekecewaan, itu kita makan dan kita telan. Kita sebenarnya sudah terjebak, terjerat dengan umpannya iblis. Umpannya iblis hari ini adalah kekecewaan, sakit hati, benci, jengkel, marah, dan dendam. Kamu kena itu, kamu telan dan kamu tinggal digulung dan dihancurkan. Karena kerjaannya iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang pintar, penuh hikmat pengertian. Kita mau bertindak hati-hati. Kita mau bersikap seperti anak kerajaan lah. Kita mau lepaskan pengampunan. Mengampuni orang-orang yang menjengkelkan. Kasih artinya mengasihi orang yang gak layak dikasihi. Seperti Yesus mengasihi kita. Dan kita mengasihi orang-orang yang menjengkelkan dan menyebalkan di sekitaran hidup kita. Yang melukai, yang pernah mengkhianatin kita. Yang pernah merendahkan, mencaci maki kita. Yang pernah memusuhin kita. Kita mau mengasihi mereka. Bukti kasih itu manifestasi melalui kehidupan kita. Tuhan ubahkan hatimu dan Tuhan ubahkan masa depanmu mencapai destinasi ilahi dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu. Kami materaikan firmanmu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, dalam batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Dan namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap orang yang masih sakit hati. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit hati. Bapak Ibu, kalau engkau sedang sakit hati, benci, jengkel, dan marah sama seseorang yang bisa mengampuni, taruh dalam hatimu, ikutin doa saya. Bapak, dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menjengkelkan, melukai hatiku. Dan mulai hari ini aku mengambil keputusan untuk mengampuni. Roh Kudus berikan kemampuan dan kekuatan untuk aku mengampuni. Tuhan, perbarui hatiku, berikan hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi, hati yang mau berubah dibentuk seperti yang Kau mau. Dan mulai hari ini aku mau mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Cabut akar pahit, sakit hati, benci, dan dendam dalam batinku. Aku menjadi anak-Mu. Dan sekarang tetap taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, semua orang yang alami sakit hati, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lembutkan, Tuhan bekerja. Aku lepaskan kuasa dari tempat mereka dalam nama Yesus. Jamah di hidup mereka. Bisa melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Tuhan urusin mereka. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkat-Mu berkelimpahan. Anugerah-Mu berkelimpahan. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus,
Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat.
Makerobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I